Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarullah. Saya ingin menjelaskan hasil tugas saya yaitu mereview jurnal analisis resiko pada konstruksi jembatan di Sulawesi Utara. Sumber daya manusia yang terbatas, kondisi geografis dan topografi wilayah yang sulit, kondisi tanah yang jelek menyebabkan pelaksanaan pembangunan konstruksi jembatan di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara menghadapi masalah yang sama, seperti keterlambatan pekerjaan, terjadinya pembengkakan biaya konstruksi, kekurangan dana, pembangunan, dan keterlambatan administrasi kontrak. Dalam menganalisis faktor-faktor risiko yang terjadi, harus diidentifikasi kondisi-kondisi ketidakpastian yang menimbulkan risiko, sumber-sumber risiko serta pengaruhnya melalui penelitian terdahulu dan dikelompokkan faktor-faktor risiko dalam 11 faktor, yaitu ada faktor material, faktor pelaratan, faktor finansial, metode konstruksi, manajemen kontraktor, kontrak, kondisi fisik di lapangan, kesehatan dan keselamatan kerja, peristiwa alam, kondisi kondisi sosial, dan terakhir kebijakan pemerintah. Dalam penelitian ini dilakukan metode penelitian deskriptif, yaitu mengumpulkan informasi, status, dan mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok. Berikut adalah aspek resiko berdasarkan kemungkinan terjadinya kejadian. Ada aspek strategi, koordinasi, dan lokasi. Berikut adalah total keragaman dan nilai yang sudah diambil dari jurnal-jurnal sebelumnya. Dan ada peralatan, material, dan keuangan. Ada aspek perencanaan dan ada aspek pengendalian dan teknologi. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka untuk mengetahui risiko apa yang mungkin terjadi sepanjang pelaksanaan proyek jembatan, di mana informasi ini dibutuhkan sebagai alasan dalam menyusun kuesioner dan studi pustaka dilakukan dengan pencarian literatur dari jurnal penelitian terdahulu, internet, dan buku mengenai teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini dibutuhkan data primer dan data sekunder. Data primer dapat dengan metode survei dan cara penimbangan kuesioner kepada kontraktor dan memperoleh jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Dan data sekunder diperoleh dari data-data yang tersedia di perusahaan-perusahaan jasa konstruksi, asosiasi yang memadai, data di lingkungan pemerintah, serta sumber lain yang relevan dengan penelitian. Berikut adalah aspek risiko berdasarkan konsekuensi. Aspek manajemen sosial dan keuangan, aspek peralatan, transportasi, dan waktu, dan aspek perencanaan, budaya, dan cuaca. Dari aspek-aspek tersebut, hasil klarifikasi risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya kejadian dirankingkan, yaitu aspek strategi koordinasi dan lokasi, mempunyai ranking high risk, lokasi high risk, keuangan, peralatan, dan material itu moderate risk, dan material perencanaan pengendalian dan teknologi itu moderate risk. Hasil klarifikasi risiko berdasarkan konsekuensi, ranking berdasarkan konsekuensi. Ada manajemen sosial dan keuangan yaitu high risk, peralatan, transportasi, dan waktu itu high risk, dan perencanaan budaya high risk. Dari data tersebut kita bisa simpulkan adalah kejadian dengan menggunakan analisis komponen utama menghasilkan aspek-aspek strategi, koordinasi, lokasi, aspek peralatan, material, dan keuangan. Dan analisis risiko berdasarkan konsekuensi menghasilkan aspek-aspek manajemen, sosial keuangan, aspek peralatan, transportasi, dan waktu, serta aspek perencanaan budaya dan cuaca. Dan analisis risiko yang paling berpengaruh pada pembangunan konstruksi jembatan berdasarkan kejadian yaitu high risk terjadi dari aspek strategi, koordinasi, dan lokasi, serta aspek peralatan, material, dan keuangan. Moderate risk terdiri dari aspek perencanaan dan aspek pengendalian dan teknologi analisis risiko berdasarkan konsekuensi yaitu high risk, aspek manajemen, sosial keuangan, aspek peralatan, transportasi, dan waktu perencanaan budaya dan cuaca.
Dari analisis risiko berdasarkan kejadian dan konsekuensi menghasilkan faktor-faktor dominan yang paling berpengaruh dalam menganalisa pelaksanaan konstruksi jembatan di Solo. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.